Assalamualaikum lur, welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel Angon Kewan. Kali ini lur, saya akan berkunjung ke tempatnya Mas Dika. Dia lagi mencari cacing sutra lur. Jadi lur, kalau mau ketemu sama Mas Dika ini susah lur, susah sekali. Kita harus janjian dari subuh tadi. Kan aja masih ditinggal lur. Waduh, Jan. Susah pokoknya. Ya udah, langsung aja kita ngobrol sama Mas Dika dan gimana cara proses pencarian cacing sutranya. Biasanya sekali goreng ini oleh berapa kilo ya, Mas? Rong gayung. Gayung seliter setengah. Satu gayung seliter setengah. Sulit nggak Mas untuk menentukan titik eneng cacing apa enggak itu Mas? Yang pengalaman buat sulit. Tapi yang belum tahu pasti sulit. Tahu karena sudah pernah mencari Mas ya. Ya ini lur, caranya seperti ini. Kita harus menentukan titik di mana itu ada cacing, baru kita cari. Prosesnya seperti ini. Kopiok saring. Daunnya Mas yang diambil, kalau lumpurnya hilang sendiri. Oh iya, cuman kan cacing itu posisinya ada di lumpur kan Mas ya. Iya. Nah, si cacing itu ngumpul neng lumpur. Ah ya, kayak ada daun-daun. Karena hidupnya berkoloni. Nah, hidupnya dia itu berkoloni menjadi satu. Paling banyak dapat berapa gayung Mas? Kalau cari segayung aja Om tiap hari. Setiap hari segayung aja Mas ya. Segayung aja. Segayung terus nanti diinin lagi Mas ya, apa Mas yang di rumah tuh? Kembang biak. Dikembang biakan lagi Mas ya. Jadi gitu lur. Jadi ini nggak langsung dijual ya lur ya. Nah ini lagi proses mencari indukan, ini nggak langsung dijual. Nah, nanti itu dikembang biakan lagi sama Mas Dika ini di kolam penampungan, kolam pembuatannya di sana. Kenapa sih Mas harus seperti itu Mas? Kak, apa nggak enak langsung kita jual terus dapat duit Mas? Nggak untung Om. Nggak untung ya Mas ya? Oh, kurang ya Mas ya? Untungnya kurang banyak Mas ya. Apa iya? Terus kemungkin yang faktor yang kedua mungkin kalau setiap hari kita cari Mas ya, terus itu kemungkinan kan pasti habis Mas ya. Kalau nyarinya cuman berapa hari Mas dalam seminggu Mas, apa dalam satu bulan bisa nyari ke alam ini Mas? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kalau Mas Dika ini dia nyari 1 minggu sekali lor, 1 minggu sekali. Setelah itu dikembang biakan lagi selama 2 minggu Mas ya. Iya. Selama 2 minggu, setelah itu dijual lor. Biasanya kalau satu gayung itu ya dikembang biakan bisa jadi berapa gayung Mas? 2 sampai 3. Sampai bisa 2 kali lipat Mas ya, 2 sampai 3 kali lipat Mas ya. Jadi untungnya bisa lebih juga berarti ya. Ya seperti ini loh, prosesnya seperti ini. Kalau lokasi ya maaf loh ya, saya nggak bisa ngasih tahu loh ya. Kenapa Mas? Sebutin Mas. Karena lokasinya di alam sangat jauh. Oh, lokasinya di alam sangat jauh. Nggak lor, intinya gini lor. Kalau misalkan lokasi ini saya kasih tahu lor, mata pencarian Mas Dika itu ya nanti ya kurang lor. Maaf lor. Karena ini intinya inti lor. Gitu. Ya kalau mau pesan cacing apa Mas, cacing sutra apa cacing darah ini Mas ya? Cacing sutra. Cacing sutra ya, nanti bisa hubungin aja Mas Dika, nanti nomor teleponnya, kontaknya ada kok, saya lampirin di deskripsinya. Untuk wilayah Mas Suci ya lor ya. Ini ngirimnya juga ke Metro Om. Oh ini mengirimnya juga ke Metro ya Mas ya.
konsumennya dari Metro ada juga mas ya? Banyak Banyak ya? banyak. Oh. Pembeli banyak. Misalkan Tapi cacing susah. lebih banyak konsumen yang nyari daripada cacingnya mas ya? Iya. Orang banyak nyari tapi cacingnya yang nggak ada. Oke. Ya itu lur. Jadi kebutuhan konsumen itu lebih besar lur ketimbang cacingnya lur. Makanya ya itu setiap Mas Dika ini mencari di alam itu nggak langsung dijual lur. Dia kembang biakan lagi, tambah banyak baru dijual. Kalau setiap hari dia mencari di alam itu pasti cacing itu akan habis. Bagus ini. Oke, sip. Itu kelihatan nggak mas itu mas kalau pakai mata gitu sebenarnya cacingnya itu mas di air itu? Iya kan. Kelihatan mas ya? Oh iya itu kayak gitu mas. Mas Dika ditemenin satu orang tuh temannya di sana. Ini kalau airnya banyak enak nyarinya. Oh. Karena airnya dikit kopioknya susah. Berpengaruh juga berarti om ya? Pengaruh Ini memang lagi musim kemarau ini mas ya? Iya. Suci. Musim kemarau jadi ya airnya surut ya. Apalagi kalau airnya nggak ada ya cacingnya nggak ada. Makanya diternain lagi. Kalau misalkan airnya ini nggak ada, susah berarti sampai nyari cacingnya. Iya, nunggu ada airnya lagi, terus habis itu nunggu sebulan lagi biar ada cacingnya. Oh, gitu ya. Biasanya mas ya, cacing apa namanya cacing sutra ini nih, kebanyakan itu di air yang limbah pabrik apa limbah buangan tai kotoran kayak gitu mas. Biasanya di mana? Dua-duanya Oh, lewatin perumahan yang ada ayamnya, entok. Intinya dia di tempat-tempat yang kotor-kotor gitu mas Iya. ya. Makanya nyampe sini. Jadi ya nggak berani kotor ya nggak usah cari cacing lur. Itu aja lur. Ini juga airnya gatel loh. Nah, airnya juga gatel ini kan. Ini pastilah ini. Pasti gatel kalau namanya kotoran ada limbah-limbah itu kan. Coba lur sini lihat. Nah lur nih lur. Nih, kelihatan nih cacingnya nih. Ah. Lembut-lembut nih. Kelihatan nggak di kamera? Merah warnanya. Di pagi ada nongol dia. Karena kena panas dia mendelep. Dia mendelep. Jadi mendelep itu apa Kang? Mendelep itu apa Kang? Tenggelam. Oh tenggelam. Ini nggak ada airnya. Ya delep. Mendelep kandut ya? Iya nyumput. Nyumput. Oh jadi katanya tadi pagi kata Mas Dika itu ada kelihatan lur. Begitu ada panas dia nyumput nggak kelihatan. Tadi pagi waktu nggak ada sinar matahari kelihatan dia. Khusus nggak itu mas buat ininya mas, buat nyarinya? Apa itu namanya? Jaringnya apa waringnya itu mas? Oh ini bahasanya orang cacing ini namanya skopnet. Oh itu namanya skopnet. Nah, itu skopnet. Khusus berarti mas ya? Nggak bisa pakai selambu itu nggak bisa mas ya? Nggak bisa. Ya bisa tapi susah buatnya om. Oh pakai selambu. Bisa sebenarnya mas ya? Ini bisa. Oh bisa ya. Kirain Cuma cepet rusak om. Kadang kalau ini nggak dibersihin sampai rumah itu punya berlubang-lubang, bolong-bolong. Oh, kapok nah mas ya? Digigitin semut. Gigitin semut. Nyari di toko banyak mas ya? Banyak. Ya mas ya. Itu udah hampir penuh. Udah hampir kecil itu. Udah berapa jam sampai tadi nyari ini mas? Tadi kesiangan om. Kesiangan. Ada di sini tadi sekitaran 1 jam. Ada sekitar dari jam 8:30.
Udah mas? Udahlah. Cacingnya udah nyumput, susah nyarinya, nggak kelihatan. Ikan apa itu? Wader kayaknya. Ikan wader ya. Rezeki mas. Ini cacingnya nih. Cacingnya udah ngumpul Ketukannya. Ini udah bersih mas ya? Ini yang ini udah bersih mas, yang ini ya? Iya, nanti nyampe rumah tinggal ngangkat yang ini. Oh ya ini loh. Ini cacing semua ini loh nih. Nah itu cacingnya ini. Tapi masih kotor. Nanti masih diproses lagi di rumah mas. Iya. Nanti nungguin cacingnya naik sendiri om, sambil ngopi di luar. Sekarang Mas Dika sudah sampai rumah lur. Ini proses pembersihan cacing sutra yang kita ambil tadi di alam. Memang agak sedikit rumit kata Mas Dika ini lur, karena harus telaten kan. Ya gimana namanya, buangin sampah, terus tanah liat itu campur sama cacing. Ya seperti inilah prosesnya. Kalau mau belajar ya bisa langsung sini aja lur, nggak apa-apa. Mas Dika siap memberikan ilmu gitu. Nah ini proses pengembangbiakan lur. Jadi setelah dibersihkan tadi lur, itu cacing-cacing sutra tadi ditaruh di kolam kolam pengembangbiakan. Nah, tuh. Nah, itu pas ditaruh situ cacing udah bersih ya lur ya, nggak ada sampah sama sekali.